Lu suka bertanya-tanya nggak, kenapa kok setiap tahun silih berganti tapi gua nggak semakin kaya? Duit gua kok nggak bertambah? Kemana perginya uang gua? Kalau lu punya masalah ini, this is the right content for you guys. Gue yakin setiap pergantian tahun kita pasti punya resolusi yang berbeda-beda. Ada yang pengen lebih sehat, ada yang pengen lebih disiplin, ada yang pengen punya kerjaan baru, ada yang pengen punya bisnis baru, ya, ada yang pengen merit. Tapi we have to agree on one thing, bahwa kita semua pasti pengen lebih kaya daripada tahun lalu. Kita pasti pengen punya uang lebih banyak daripada tahun lalu. Cuman masalahnya mayoritas dari kita itu nggak berhasil untuk achieve hal ini. Kadang-kadang problemnya itu tuh bukan sesuatu yang kompleks, tapi lebih kepada pemahaman dasar, pemahaman fundamental terhadap persepsi kita terhadap uang, dan gimana caranya kita mengelola dan menyikapi uang yang kita punya. So di sini gue punya 3 tips yang bisa kalian pakai di tahun ini supaya apa? Supaya tahun ini bisa jauh lebih tajir daripada tahun lalu. So let's go, kita langsung bahas saja. Salam kenal semuanya, nama gue Gary Benedict. Gue adalah seorang profesional di bidang investasi dengan pengalaman sudah lebih dari 8 tahun kerja di pasar modal, mengelola teman-teman investor retail dan institusi. Jadi buat kalian yang pengen bantuan investasi, tips investasi dan edukasi, jangan lupa untuk join ke community kita, linknya ada di deskripsi. Oke guys, jadi goalsnya di tahun ini kita harus lebih kaya daripada tahun lalu. Kita harus punya uang lebih banyak. Oke, setuju? Nah, gue kasih lu tips yang pertama. Tips yang pertama itu adalah you need to pay yourself first. Oke? Jadi mindsetnya di tahun ini adalah lu harus membayar diri lu sendiri sebelum lu membayar yang lain. Gue jelasin sedikit lebih dalam ya, oke? Jadi gini guys, dunia ini tuh adalah dunia kapitalis. Kita ini semua individu manusia di bumi ini adalah aset berharga untuk semua perusahaan-perusahaan besar di dunia. Dan mereka punya satu tujuan. Tujuannya adalah gimana caranya setiap lu, gua, dan yang lainnya terima gaji di hari pertama itu harus habis untuk mereka. Sampai akhirnya kita gak punya sisa lagi tuh di rekening kita untuk diri kita sendiri. Nah, gue pengen di tahun ini mindset lu harus berubah. Harus dibalik. Sebelum lu membayar yang lain, lu harus bayar diri lu sendiri. Jadi contohnya gimana? Misalkan lu punya gaji 10 juta. Sebelum 10 juta ini lu habisin, bayar diri lu sendiri. Gaji diri lu sendiri. At least 10% aja, 10% dari apa yang lu hasilkan. Jadi 1 juta. Nah, uang 1 juta ini dikemanain? Sisihkan dulu aja ke rekening yang tidak mungkin lu pakai. Kita nggak usah ngomong investasi dulu. Investasi kita omongin di belakang. Tapi at least bayar dan gaji diri lu sendiri 10% aja. 10% itu sudah jauh lebih banyak dari semua orang yang ada di dunia ini. Jadi kalau lu bisa save 10% itu udah ahead dari orang yang lain. Kita nggak usah mulai dari yang banyak-banyak dulu. Jadi save 10%, oke? Remember, save 10%. Setelah lu bayar diri lu sendiri 10%, sisanya 90% diapain? Nah itu terserah. Lu mau abisin silahkan aja. Lu mau bayar buat hobi lu kek, mau bayar buat belanja, bayar buat kos-kosan, bayar buat cicilan, buat apa? Abisin aja. Yang penting lu harus punya uang sekian persen yang lu selamatin dan itu jangan pernah dipakai lagi. Simple kan? Gak ribet nih, simple. Kalau lu gak bisa ngelakuin hal ini menurut gue lu keterlaluan. Tips yang kedua adalah increase your ability to earn. Oke? Tingkatin kemampuan lu untuk menghasilkan uang lebih banyak. Mungkin ini akan lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, tapi at least you guys need to try to do this, otherwise lu gak akan bisa kaya dengan signifikan dalam waktu yang singkat. Learn to do things, learn to make things, learn to create things, learn new knowledge. Coba cari tahu ilmu-ilmu baru atau skill-skill apa yang bisa kalian pelajari supaya kalian bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Zaman sekarang banyak banget skill-skill yang kalian bisa pelajarin online, high demand skill, as simple as mungkin editing video ya. Mungkin kalau lu bisa edit video, lu bisa kontak gua buat editin konten-konten gua ya. Atau mungkin social media strategy or anything ya. Atau at least as simple as kalian ngonten. Gue yakin kalian semua pasti punya ilmu-ilmu atau bakat-bakat tertentu yang kalian bisa show kepada teman-teman di dunia online ini. So, cobalah mulai melakukan sesuatu baru yang
sekiranya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Oke? Kenapa ini penting? Karena earning more money artinya lu bisa save more money. Kalau lu bisa menghasilkan uang lebih banyak, lu bisa nabung lebih banyak. Tadi kan rules-nya adalah setiap uang yang kita hasilkan 10% kita simpan. Kalau kita cuma menghasilkan 10 juta, artinya kita cuma bisa nyimpen 1 juta sebulan. Tapi kalau di tahun ini kita bisa menghasilkan 20 juta sebulan karena lu belajar banyak hal baru dan skill-skill baru, artinya lu gak perlu naikin persentasenya. Tetap di 10%, tapi 10% dari 20 juta adalah 2 juta. Jadi lu artinya sudah bisa menabung 2 kali lipat daripada sebelumnya. Terasa nggak banyak, tapi kalau lu lakukan ini secara konsisten hasilnya bakalan signifikan banget. Dan sangat penting ya guys, monitor on what you are consuming. Ya, monitor waktu lu itu setiap hari terbuang kemana, kebuang ke hal-hal yang produktif atau enggak, kebuang ke konten-konten yang ada manfaatnya buat lu atau enggak. Gak apa-apa lu mengkonsumsi konten-konten yang sifatnya fun, tapi harus ada batasannya dan harus balance dengan konten-konten yang produktif. Jadi jangan setiap hari kerjaannya nonton yang lucu-lucu aja, yang ngeprank-ngeprank aja, yang joget-joget aja. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan habiskan semua waktu lu ke sana. Oke? So inget ya guys, increase your ability to earn dan terus monitor waktu lu itu kebuang kemana. Buang ke hal-hal yang produktif. Dan nasihat yang ketiga, dan yang terakhir dan yang terpenting adalah you need to invest your money. Sebenarnya kalian kalau udah bisa nabung 10% dari penghasilan kalian setiap bulan, itu sebenarnya udah good enough. Kalian udah ahead dibandingkan dengan mayoritas orang yang ada di dunia ini. Tapi kalau dibilang apakah itu sudah cukup? Sebenarnya enggak juga. Karena hanya dengan menabung saja, uang itu tuh menjadi nggak produktif. Nilainya itu lama-lama akan termakan oleh inflasi. Jadi sebenarnya kita juga harus tempatkan uang-uang kita itu kepada aset-aset yang memang punya pertumbuhan baik. Nah, cuman investasi ini agak tricky guys. Investasi itu dua arah. Bisa bikin kita untung, tapi juga bisa bikin kita rugi. Oke? Orang kadang-kadang invest itu mikirnya cuma untungnya doang, pengen cuan. Tapi mereka nggak mikir bahwa yang namanya investasi itu pasti ada resikonya. Nggak sedikit orang yang niatnya investasi supaya uangnya lebih banyak, malah yang ada habis di telan market. Apapun itu, mau investasi reksadana, mau investasi saham, mau investasi cryptocurrency ya. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita beli, kita punya resiko untuk kehilangan uang. Bukannya kita makin kaya malah makin kere. Jadi saran gue buat teman-teman yang mau memulai investasi, yang nomor 1 itu adalah only invest in what you know. Beli aset-aset yang kalian pahamin. Kalau kalian nggak paham, jangan dibeli dulu. Mendingan nggak usah invest dulu daripada kalian invest ke suatu aset yang kalian nggak pahami resikonya. Ataupun kalau misalkan kalian mau resikonya itu tidak terlalu besar, jangan lupa investasinya dipecah-pecah ke berbagai aset. Misalkan kita beli sedikit obligasi, beli sedikit reksadana, beli sedikit saham, beli sedikit cryptocurrency. Supaya kalau yang satu turun, siapa tahu yang satunya ada yang naik. Jadi itu diversifikasi adalah salah satu cara supaya kita meminimalisir resiko. Dan yang paling penting adalah you need to seek for advice. Kalau lu tahu teman-teman lu ada yang berhasil investasinya, coba dulu ngobrol sama mereka. Atau kalian mungkin punya teman atau keluarga yang kerja di bidang investasi, coba ngobrol sama mereka. Investasi terbaik apa yang menurut mereka itu bisa kalian investasikan. Dan kalau kalian tertarik dengan aset-aset tertentu, coba ngobrol sama orang yang memang sudah berpengalaman di situ. Mungkin kerabat, teman, keluarga, atau even professionals, supaya kalian gak salah jalan. Ya, supaya uang kalian itu gak kemakan investasi yang kalian gak ngerti. Ya, akhirnya investasi itu jadi pointless gitu. So konten gue sangat sederhana. Intinya gue pengen mengingatkan hal-hal dasar buat lu semua supaya di tahun 2024 ini bukannya uang kita berkurang atau di situ-situ aja, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih kaya buat kita. Uang kita bisa bertambah pelan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pay yourself first. Yang kedua itu adalah increase your ability to earn. Dan yang terakhir nomor 3 adalah invest your money. Kalian punya nggak tips-tips penting lagi yang mungkin bisa di-share ke teman-teman ya, supaya teman-teman ini perjalanan untuk mengejar kekayaan bisa jauh lebih lancar di tahun ini dan di tahun-tahun ke depannya? Atau mungkin kalian punya goals atau tujuan-tujuan yang menarik terkait investasi dan keuangan yang kalian pengen capai di tahun ini? Jangan lupa sharing, like,
subscribe, dan komen ya, supaya konten-konten gue semakin rame dan gue bisa deliver konten-konten yang jauh lebih berkualitas buat lu semua. Thank you for watching, gue Gary, salam pamit, see you guys.